Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita saat ini sedang di bumi Indonesia, negeri yang kita cintai. Semoga yang Allah jadikan negeri kita ini negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri baik dan juga yang Allah penuh ampunan. Sebentar. Puji syukur kehadirat Nabi Yuna Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita untuk melakukan perubahan, ya. Perubahan itu dimulai dari yang terkecil, yaitu dari diri kita sendiri, keluarga kita, desa kita, masyarakat kita, bangsa kita, hingga kepada umat secara keseluruhan. Shallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena temanya Indonesia mendunia, ngaji kebangsaan harus semangat walaupun puasa, ya. Harus berkobar-kobar di jiwa kita. Khususnya ini kita sebagai santri, ya, sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kita belajar untuk berkontribusi melanjutkan perjuangan para alim ulama mengisi kemerdekaan ini, ya. Nah, kita kemarin terakhir itu terputus pada kisah dari Mesir, obrolan saya dengan Ustadz Haji Abdul Rahim, masuk S3 di Dual Arabi di Kairo. Tapi beliau juga membimbing anak-anak dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di bawah lembaga PTKI di Kairo. Nah, jadi ketika kami di Ruwak itu, samping Ruwak, ya, di pelataran lah Masjid Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Nah, habis subuh itu kita diskusi setelah beliau muroja, beliau seorang hafiz 30 juz bersanad, bahkan qiraah sabit, qiraah asyar, ya. Nah, saya selalu ini Ustadz Abdul Rahim kalau mendengarkan. Nah, jadi di situ kita tanya jawab. Kesimpulannya, kalau dengan kondisi yang ada ini, ya, di berbagai penjuru dunia yang memerlukan wajah Islam baru, wajah kiblat peradaban Islam baru. Ingat, bukan kiblat sholat, tetap Mekah, tetapi peradaban contoh. Seperti dulu Kekhalifahan Utsmani di Turki, jauh dari Arab, tapi menjadi kiblat waktu itu politik, ya. Nah, Indonesia ini mungkinkah menjadi new Muslim civilization, hadarah baru, al-jadid pada saat ini?
melihat realita di negara Timur Tengah, Islamfobia di Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia, Afrika yang katakanlah masih dianggap lebih terbelakang, bahkan disebut dunia ketiga di bawah Asia, maka jawaban Ustaz Abdul Rahim ketika saya diskusi, mungkinkah peradaban Islam itu bergeser? Menurut dia juga mungkin, tapi dengan syarat. Yang pertama, menguasai keilmuan Islam. Dan keilmuan Islam ini tidak bisa tidak dikuasai kecuali kita menguasai bahasa Arab. Nah, beliau juga memang S3, S2 di Dul Arabi, bahasa Arab. Jadi, dua ini mutlak agar peradaban itu betul-betul bisa pindah. Karena Islam ini, Al-Quran, hadisnya menggunakan bahasa Arab. Mau tidak mau kita harus menguasai betul bahasa Arab di sini. Sehingga nanti orang-orang ketika mau belajar Islam, mahuwal Islam, what is Islam, who is the messenger Muhammad, apa itu the Holy Quran, apa itu haji, apa itu zakat, dan sebagainya, mereka merujuk kepada ulama-ulama, lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Diakui. Sebelumnya, Indonesia ini dianggap dalam konteks pemikiran, kajian keislaman, peradaban Islam ini Islam pinggiran. Ini juga diskusi saya tahun 2010 dengan teman-teman di UIN Jakarta. Indonesia ini menyebut beberapa peneliti dari Barat Islam pinggiran. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama seperti ziarah kubur, maulid Nabi, ada 7 bulanan, dan sebagainya, selamatan, itu dianggap oleh para peneliti, para orientalis, itu adalah sesuatu hal yang bukan murni dari agama Islam. Ya, maklum mereka kan bukan Muslim ya, orientalis. Ya, percaya aja dengan mungkin pemahaman Wahabi mengenai pemurnian agama ya. Padahal secara pemahaman, penafsiran agama, ibadah-ibadah tadi itu masuk bahkan kategori sunnah, bukan hanya boleh, sunnah. Ya, nanti itu debatnya di fikih. Tapi setidaknya bahwasanya image dulu bahwasanya Indonesia itu adalah Islam pinggiran dengan kondisi Timur Tengah yang hancur lebur, ya, Mesir politiknya stabil tidak stabil, ya. Saya pun tadi bahas pertemuan yang pertama, bagaimana kaget, shock ya, bagaimana kondisi persepsi kita terhadap Mesir awal dengan yang pertama itu berbeda. Irak, ya, Masya Allah, perang antar saudara dan sebagainya, Afghanistan, perang antar saudara dan sebagainya, Syria sudah hancur lebur, Suriah, Yaman, Masya Allah, Yaman sekarang termasuk negara termiskin di dunia. Ada perang saudara di sana, teroris, atas nama agama di sana, ya. Jadi memang perlu wajah baru. Nah, tadi kuncinya menguasai ilmu-ilmu keislaman, yang kedua adalah bahasa Arab. Nah, jadi sekarang sudah mulai beda. Jadi sekitar 10 tahun, berarti 2010 saya kajian di UI itu masih dianggap Islam itu pinggiran. Kita belum percaya diri untuk mengajarkan Islam kepada dunia luar. Kita mengajar kepada bangsa Eropa, mengajar kepada bangsa Amerika, kepada bangsa-bangsa di Asia, Jepang, Korea, dan sebagainya. Belajarlah Islam di Indonesia. Nah, ini bergeser, kita semakin confident. Ulama-ulama kita ini sudah semakin menunjukkan pengaruh kiprahnya di dunia internasional. Masya Allah, Nahdlatul Ulama mengambil tema Islam Nusantara untuk peradaban dunia ketika di Jombang. Saya sangat senang
sangat senang tentang tema ini. Kenapa? NU sebagai ormas terbesar pertama, bukan jempol, jempol juga bagus, pertama di dunia, ini memberikan judul sudah bukan berpikir lokal nasional lagi, tetapi sudah berpikir bagaimana berkontribusi dunia. Jadi dunia saat ini, Islamfobia, terorisme, dan sebagainya, kemunduran, ini perlu pemahaman Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, Islam yang merangkul antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan seni, dan sebagainya, agama dan teknologi dan sebagainya, sehingga tidak bertabrakan agama dan kebudayaan, agama dan peradaban seperti Pancasila, Islam dan Pancasila jangan diperdebatkan, tetapi bagaimana diharmoniskan, saling mengukuhkan posisi masing-masing agama di atas kebudayaan, di atas infrastruktur kebudayaan, realita al-waqi di tengah-tengah masyarakat. Jadi Islam Nusantara untuk peradaban dunia. Ketika saya transit di Jeddah, saya pakai peci hitam ini. Di samping pakai baju batik semacam ini. Langsung orang kenal. Antum min Nahdlatul Ulama? Oh, ya saya bahasa Arab kalau begitu ahli. Saya langsung jawab. Antum ta'rif? Ya Sayyid Nahdlatul Ulama? Sahih, kata dia. Jadi dia tahu orang yang pakai peci hitam ini, pakai baju batik ini, apalagi kalau pakai sarung. Pada saat itu saya nggak pakai sarung, tapi pakai peci, pakai batik. Islam Indonesia, Islam Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di dunia. Dan itu yang nyapa saya duluan ketika di Jeddah itu orang Afrika. Dia dari Afrika Selatan mau ke Roma kalau tidak salah. Dan tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita masuk pada 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Muslim paling berpengaruh di dunia. Yang diterbitkan oleh suatu institusi penelitian tinggi di Yordania, Jordan. Yang langganan masuk 100 tokoh berpengaruh di dunia ini, ketika zaman SBY masih jadi presiden, SBY termasuk. Tetapi saat ini Jokowi jadi presiden, maka termasuk Muslim yang paling berpengaruh di dunia adalah dari Indonesia adalah Joko Widodo. Dari sisi politikus. Yang kedua dari segi ulama. Ada Kiai Haji Said Akil Siraj, pimpin NU. Kita bangga dengan beliau. Mengikuti beliau, dihujat, dicaci maki, difitnah, ya, apalagi oleh orang-orang yang awam yang baru belajar agama, baru hijrah, kita harus luruskan, tetapi kita harus cintai mereka yang menghujat ini, karena mereka tidak tahu, layak lamun. Ya, selain itu ada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, termasuk yang berpengaruh di dunia, 100 tokoh. Dari sisi perempuan, ada juga yang laki-laki, ada ulama, ada qori, Kiai Haji Muammar ZA. Dari perempuan ada qoriah Mari Ulfah. Itu setidaknya 5 tokoh yang langganan masuk 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kiai Said ketika berkunjung ke Al-Azhar, yang mendengarkan ceramahnya itu bukan orang-orang Indonesia saja, tetapi orang-orang mahasiswa secara umum dari Universitas Al-Azhar, bahkan Grand Syekh-nya juga Syekh Muhammad Ahmad bin Thayyib itu juga ikut mendengarkan. Grand Syekh-nya juga. Karena memang kalau kita yang beberapa kali ke luar negeri, kita mengamati kajian-kajian Islam, pengajian di luar negeri, itu kan kadang-kadang ada Kiai A datang ke luar negeri, mengisi pengajian di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Arab Saudi. Ternyata mereka mengisi bahkan ke London, ke US.
Europe, itu mereka ternyata mengisinya itu di komunitas Indonesia, baik para buruhnya, para pelajarnya, komunitas kita. Jadi yang mendengarkan orang Indonesia. Nah, ini akan beda kelasnya, beda pengaruhnya, beda martabatnya, secara influence, itu adalah yang mendengarkan penduduk aslinya langsung. Nah, itu ketika di Mesir. Beliau juga pernah memimpin, kayak Said Siraj itu, bagaimana mempersatukan Muslim sini dan Syiah di Qatar. Mediatornya kayak Siraj, Masya Allah. Dan juga beliau mengislamkan Muslim-Muslim di Korea, banyak sekali, termasuk di Jepang. Bahkan ada keluarga dari wali kotanya, pengusahanya. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana para scholar kita, para alim ulama kita, cendekiawan kita berkiprah memanfaatkan ilmunya, kecerdaskan otaknya, keluasan ilmunya, visinya, bahkan tawadan akhlakul karimahnya, itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, dunia internasional. Dan tadi salah satu yang kita bisa menjadikan diskusi adalah Indonesia bisa memberikan peradaban, kebudayaan seni dari segi pakaian. Ini kan berbeda-beda nih. Kalau Mesir putih, ininya merah. Turki ininya tinggi ya, topinya ya. Arab, ini Arab, sorban ya, imamah. Nah, kita bisa berkontribusi dan bisa dipakai oleh mereka ini adalah peci hitam ini ya. Makanya kita pakai peci hitam selalu nih ya, sebagai simbol, sebagai representasi, sebagai modeling contoh Islam Indonesia, Islam Nusantara agar digunakan oleh dunia internasional, termasuk baju batik ya. Kalau ulama-ulama Al-Azhar itu kan hitam atau warna-warna yang sejenis ya. Terus di dalamnya ada putih, panjang sampai ke bawah ke kaki ya. Makanya saya ada ide untuk bikin baju khusus ulama Nusantara, ulama Indonesia ini ya. Jadi nanti saya akan bahas khusus ya. Saya pernah diskusi dengan satu desainer, tapi belum welcome. Bagi saya itu sebagai contoh, dan mungkin kita akan mengawalnya diterapkan di pesantren Quran An-Namfal, para santrinya. Jadi ada baju khusus yang menjadi ciri khas. Kalau ketika orang lihat, oh ini ulama dari Indonesia. Oh ini alumni dari Indonesia. Begitu juga kita melihat baju khas tadi. Oh ini alumni dari Al-Azhar Mesir. Oh ini alumni dari Timur Tengah. Oh ini Arab Saudi dan sebagainya. Ada ciri-ciri khas tersendiri. Dari Maroko, ulamanya, ilmuwannya, scholarnya, alim ulamanya itu kan kayak pakai baju, tapi kayak ada topi begini ya. Itu kan beda, itu kebudayaan mereka. Jadi kayak hujan, kalau kita lihatnya kayak orang hujan. Indonesia kan kalau pakai kayak begitu kayak hujan. Nah, ada tutupnya. Nah, itu tiap-tiap bangsa memang punya peradaban kebudayaannya. Nah, kita dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka khairukum khairunas anfa'um linnas, coba. Dan ini juga bisa meningkatkan perekonomian kita ketika masyarakat yang memproduksi dan digunakan di berbagai dunia. Miliaran. Bukan ratusan juta lagi, miliaran orang. Nah, kita 10 menit lagi ya, setengah jam untuk kajian ini. Syukur-syukur kalau misalkan 1 jam, tapi saat ini mungkin setengah jam. Jadi itu beberapa kegelisahan-kegelisahan, argumentasi adanya ngaji kebangsaan ini, bagaimana kita memikirkan Indonesia bisa berkontribusi. Satu hal lagi yang menjadi pemikiran adalah kenapa negara-negara maju itu, apa yang membuat faktor indikatornya. Salah satu yang diamati, yang direnungkan oleh saya adalah ternyata negara-negara maju itu yang menjadi contoh, tauladan, leader, itu mereka banyak sekali memberikan beasiswa kepada bangsa-bangsa lain.
Sodakoh memberinya itu bukan berpikir untuk bangsanya saja, ya. Kita harus berpikir untuk bangsa, harus untuk negara kita. Nah, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana untuk berkontribusi untuk dunia internasional. Bukankah kita banyak rekan-rekan keluarga ini dapat beasiswa kuliah di Al-Azhar Mesir, di Qatar. Kalau Qatar, Kuwait, Arab Saudi, itu bahkan beasiswanya dikasih pesawat setahun sekali apa 2 kali ya. Biaya untuk pulang ke negaranya. Dimanja lah. Bahkan teman saya juga yang kuliah di Arab Saudi, nggak pulang ke Indonesia. Dipakai tiketnya buat keliling Eropa. Begitu juga Amerika punya institusi Fulbright. USAID. Australia punya institusi AUSAID. Australian Scholarship dan sebagainya. Begitu juga Jepang, sekarang Cina, Korea, dan negara-negara yang lain, Jerman, ya, termasuk bahkan presiden kita B.J. Habibie, ya, kuliah di sana. Nah, jadi bangsa-bangsa negara maju ini, besar ini, mereka termasuk faktornya yang kita amati adalah memberikan giving, sedekah, beasiswa. Karena itu akan sangat berpengaruh sekali pembentukan karakternya. Kalau kita hanya sedekah ngasih makan, ngasih cemilan, ngasih pakaian sekali, ya sudah. Apalagi makan. Sejam selesai ya sudah. Pakaian agak mending. Masih dipakai mungkin beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi kalau seseorang kuliah S1 4 tahun, dikasih beasiswa, semuanya di cover. Bagaimana dia tidak merasa berterima kasih kepada bangsa tersebut? S2 2 tahun, S3 3 tahun sampai 4 tahun. Dan Allah kan sudah berjanji kalau kita kasih 10, kalau kita kasih sedekah 1, kebaikan 1, Allah akan balas 10 sampai dengan 700 kali. Bahkan tidak terhingga. Jadi di tengah yang dihadapi Indonesia, masalah-masalah internalnya, masalah-masalah bangsanya, yuk kita mencoba untuk memberikan beasiswa, untuk memberikan scholarship kepada bangsa-bangsa lain, apalagi bangsa-bangsa negara ketiga. Korea Utara, negara-negara di Afrika, Zimbabwe, bahkan tadi Yaman, bahkan sekarang sudah masuk negara ketiga, ya negara ketiga karena masuk termiskin sekali karena konflik di sana. Dulu kita barangkali dapat beasiswa pendidikan ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Qatar, Kuwait, ke Maroko. Sekarang saatnya coba kita niatin para pemimpin negeri ini, para calon pemimpin negeri ini untuk memberikan beasiswa kepada bangsa-bangsa tadi, kepada bangsa-bangsa warga di Mesir, padahal apalagi sekarang mereka masih ada konflik internal, bangsa-bangsa di Arab Saudi warganya, ya, di Qatar, Kuwait, di Eropa, Jepang, Korea, sebagainya. Walaupun nanti pertanyaannya seperti saya diskusi dengan Epin, orang ngobrol, dia tinggal di Kairo, udah berumah tangga, punya anak 2 sekarang. Halo Epin, gimana kabarnya? Kemarin habis milad ya, barakallahu fi umrik. Nah itu saya tanya, kira-kira kalau kita buka pesantren di sana, masyarakat mau nggak pesantren Quran hafal buka di Mesir? Dia menjawab, ya orang-orang Mesir itu juga karena ngerasa dia bangsa Arab, ya kalau mau belajar agama ngapain kepada ulama-ulama di Indonesia? Lebih baik ulama-ulama di Mesir sendiri. Tapi ini kan kita berbicara sekarang.
Kita berbicara kan yang kita inginkan kan berbicara masa depan. Jadi di negara mereka kan harusnya para alim ulama, mohon maaf, memberikan contoh, memberikan hal yang real. Apalagi ekonomi sedang sulit. Saya sendiri ketika Kairo menemukan anak kecil yang tidak sekolah. Saya bepergian pagi, ngobrol tuh Ustaz Rohim, limaza la tadhhab ilal madrasah. Saya jelaskan begini. Dan itu tidak saya ketemu satu. Beberapa saya ketemu tidak sekolah anak kecil. Itu Kaironya saya ketemu tuh. Apalagi di kampung-kampung di daerahnya. Jadi kondisi-kondisi tersebut, apalagi Indonesia semakin diakui oleh dunia internasional, termasuk dalam dunia Timur Tengah, dunia Arab, dunia di mana negara Islam itu lahir, tetapi Indonesia cukup berhasil menjadi contoh bagaimana tadi mengintegrasikan, menyatukan antara agama dan budaya, agama dan negara, agama dan sains. Ini belum menjadi isu utama kalau sains ya. Yang baru kencang di Indonesia itu adalah agama dan budaya, termasuk di dalamnya adalah buah pemikiran peradaban Pancasila, agama dan dasar negara, agama dan politik. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi agama dan sains, teknologi dan pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau agama nanti dan sains dikomunikasikan, titik tengahnya, moderasinya, bisa jadi nanti Indonesia juga akan memiliki NASA, bahkan yang lebih baik lagi daripada yang di Amerika, kita eksplorasi luar angkasa. Karena nanti ayat-ayatnya itu ada, termasuk dalam surah Ar-Rahman, tidak dilarang kok. Tidak dilarang. Bahkan diindikasikan memotivasi untuk mengeksplorasi luar angkasa dimanfaatkan. Nah, jadi sekali lagi kita memang cita-cita ini kita sadar betul lihat kondisi saat ini. Tetapi trennya kondisi ini terus membaik Indonesia ini. Sedang di tengah Timur Tengah trennya masih stagnan atau bahkan menurun. Perlu beberapa dekade mungkin untuk bangkit kembali. Maka perlu peradaban baru. Dan ingat, kalau kita tidak ambil sekarang, posisi sekarang, Eropa, Amerika akan mengambil peradaban ini. Nanti kita orang-orang pada belajar agama di Amerika. Yang sekarang sudah mulai terjadi. Profesor-profesor kita di Win Jakarta, banyak yang belajar Islam di Eropa, di Amerika. Bahkan Prof. Masya Allah, saya lupa ya guru saya. Maafkan, ini nulis buku mengenai belajar Islam di Amerika. Saja bukunya ada. Yang beliau pernah menjadi ketua Litbang di Kementerian Agama Pusat RI. Ya. Jadi ini memang ide ini harus disuarakan kepada berbagai pihak, para alim ulama, termasuk pesantren. Pesantren ini punya institusinya jelas, modelnya jelas, polanya jelas, alumnya jelas. Tinggal kita kembangkan lebih baik lagi, kita ekspor nilai-nilainya kepada dunia internasional. Jika ada yang tanya silahkan komentar di grup, kita sharing-sharing ya, mengenai kita Indonesia mendunia ini. Di samping kita juga senang tadi ada produk-produk Indonesia yang sudah go internasional. Ada Indomie, banyak banget saya lihat ketemu Indomie itu di negara-negara. Saya ketemu di Malaysia, Singapura ketemu, di Filipina ketemu, di Korea ketemu, di Mesir ketemu Indomie, ya. Permen, Kopiko, berbagai negara ketemu, tolak angin juga banyak ketemu di berbagai negara. Jadi itu kita senang. Nah itu kita lanjutkan. Diniati sebagai fastabiqul khairat, diniati sebagai khairnas anfa'um linas. Nah nanti pada tema-tema kegelisahan ini, pemikiran ini akan pada sampai pesantren bagaimana juga menjadi institusi yang berkontribusi khairnas anfa'um linas. Jadi memang kajian ini masih mencar-mencar belum struktur tematiknya ya, sub-sub temanya. Tetapi nggak apa-apa.
Dengan ini kan akan di video, nanti akan dicatat oleh tim atau saya pribadi. Nah, nanti akan menjadi sebuah buku sendiri. Moga-moga dengan buku ini nanti bisa ketemu dengan Pak Jokowi ataupun pihak-pihak strategis lainnya, Kemenlu, para tokoh-tokoh kita yang punya visi global, visi internasional, ya, untuk kita yuk bersama-sama, jangan hanya berpikir untuk bangsa sendiri. Untuk negara kita itu Indonesia maju, kita harus berpikir bagaimana memberikan kepada bangsa lain. Walaupun kondisi kita tidak mudah. Bismillah, dalam rangka ibadah lebih senang lagi, lebih bahagia lagi kita. Semoga bermanfaat, ya. Semoga menginspirasi apalagi generasi muda kita, masyarakat kita. Yuk kita bersama-sama berpikir, berupaya apa yang bisa kita berikan kepada dunia. Dulu saya melihat ke kampus jurusan, ke fakultas, ke UIN. Dari tingkat jurusan tafsir hadis, fakultas Usuluddin, UIN Syarif, kalau UIN-nya sih sudah cukup beda ya, tapi jurusan sama fakultas, itu saya visi misinya, itu masih, visinya itu masih nasional. Diksi-diksinya itu masih nasional. Jadi untuk katakanlah kesimpulannya berkontribusi, membaikkan, mencerdaskan, memberikan pemahaman tingkatnya nasional Indonesia. Sekelas UIN Jakarta, ini bagus sudah dicontoh di rektorat. Itu visinya bukan nasional lagi, tapi bagaimana UIN Jakarta menuju World Class University, bagaimana ikut serta memberikan sumbangsi kepada dunia internasional. Nah, jadi visi misi lembaga-lembaga kita termasuk pesantren, bisnis kita, usaha kita, seni kita, apapun itu, maka harus sudah mulai secara tertulis biar itu menjadi konkret, maka harus tertulis visi-visi itu untuk bagaimana berkontribusi kepada dunia internasional. Ingat, kita belajar dari Al-Azhar lagi. Ini wawancara, ini closing ya, wawancara Syekh mantan mufti Mesir yang beliau mengadakan kajian setiap Jumat di Sitah apa namanya, kemarin saya ke sana itu, Masya Allah nama saya jadi lupa ya, belum minum masalahnya lagi puasa. Saya siapa? Yang dari Mesir. Saya pernah buat postingan ini juga ya. Coba kita cek. Ini di Facebook ataupun di Instagram @faisalhilmiab ya. Kok loading ya? Paketnya sudah habis. Nah, ini baru terbuka. Wawancara di sebuah media TV yang membahas Soekarno, ini dengan Syekh Ali Jum'ah. Maaf saya lupa ya, Syekh Ali Jum'ah. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini menceritakan, nah misalkan kita dengar. Abdul Nasir rahimahullah. Nah, ini terjadi pada masa Abdul Nasir, Presiden Gamal Abdul Nasir Mesir. Nah, itu ngobrol dengan Soekarno.
rencana saat merenung berpikir, Presiden Gamal Abdel Nasser ini ingin menutup Universitas Al-Azhar. Soekarno bilang kepada Presiden Gamal Abdel Nasser, kami ini justru Mesir itu yang membuat tertarik bangsa Indonesia, jatuh cinta bangsa Indonesia kepada Mesir itu, kita tidak begitu memperhatikan politiknya, kebudayaannya, bisnisnya, untung ruginya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana pembelajaran, keilmuan, pengajian di Universitas Al-Azhar. Yang selama inilah Muslim-Muslim Indonesia menjadi tokoh di Indonesia karena mereka belajar di Al-Azhar. Jadi yang penting ini Al-Azhar yang menjadi pusat magnetnya. Bagaimana ditutup? Nah akhirnya atas usulan dari Presiden Soekarno ini, Presiden Gamal Abdel Nasser tidak jadi menutup Universitas Al-Azhar. Bahkan beliau membuat undang-undang. Nanti mungkin di buku akan saya spesifikkan undang-undangnya apa, isinya bagaimana, akan saya riset. Bahwasanya visi mencerdaskan umat ini, Al-Azhar ini bukan menjadi lembaga Mesir saja, tetapi untuk umat seluruh dunia. Dan itu undang-undang itu tercipta setelah adanya obrolan Gamal Abdel Nasser dengan Insinyur Soekarno. Nah, ketika struktur konkretnya dari visi misi undang-undangnya sudah mengeksplisitkan bahwasanya kita ini berkontribusi, berbicara, mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin bukan hanya bagi warga Muslim di Mesir, tetapi umat Islam seluruh dunia, maka sekarang sampai sekarang Al-Azhar menjadi lembaga internasional. Bahkan menjadi wajah Islam Sunni. Ya, termasuk kemarin ada perjanjian ada program antara Paus ya Kristen dengan Islam yang diwakili oleh Grand Shah Al-Azhar. Jadi simbol Islam sekarang itu pemimpinnya Grand Shah Al-Azhar. Mau tidak mau, diakui atau tidak akui. Tapi sebagai Sunni kita mengakuinya. Mungkin sebagai Syiah Iran, Wahabi Arab Saudi mungkin belum tentu. Nah, jadi sangat penting sekali kita mendeklarkan diri, walaupun kondisinya saya yakin waktu Mesir juga waktu itu kondisinya orang Syaikhul juga mengatakan Gamal Abdel Nasser ini sedang berpikir, bertafakur, berupaya bagaimana memajukan bangsanya. Termasuk akhirnya ada ide menutup Al-Azhar pada awalnya dan terusnya dirubah. Malah membuat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana institusi Al-Azhar berkontribusi bukan hanya bagi Muslim Mesir, tetapi Muslim seluruh dunia. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Bismillah kita berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat, menjadi pemimpin dunia, leader of the world, semakin terwujud. Kita menjadi hegemoni baru dalam arti positif. Kita menjadi penguasa dunia baru, menjadi hal yang positif. Superpower yang baru, hal yang positif, bukan yang menindas seperti yang terjadi Amerika ke negara Irak, menginvasi, menghancur leburkan, dan ke negara-negara yang lain. Kita harus bisa mendamaikan dunia. Palestina, kita Indonesia harus memberikan kontribusi. Gimana Palestina bisa merdeka, Israel diberikan tempat yang semestinya, sehingga terciptanya perdamaian, kesejahteraan, keharmonisan di bumi para nabi Palestina. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendunia.